Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini untuk materi kelas 8 dan kelas 9 yaitu tentang pengenalan dasar berlalu lintas. Sebelum kita menuju ke materi, untuk susunan pengurus SMP Negeri 2 Gudo saat ini untuk kepala sekolah dijabat oleh Bapak Heri Setiono SAG MPDI. Sedangkan untuk visi dan misi sekolah kita mewujudkan generasi yang cerdas, berprestasi, terampil, berbudaya, peduli lingkungan, selaras dengan IMTAK dan IMTEK. Untuk wakil kepala sekolah dijabat oleh Bapak Agus Santoso SPD, wakil kepala sekolah dijabat oleh Ibu Endang Setiorini SPD, untuk kaur kurikulum dijabat oleh Bapak DRS Joko Prayitno, sedangkan untuk kaur kesiswaan dijabat oleh Ibu Mariatun SPD. Untuk urusan kesiswaan dijabat oleh Bapak Rafiq Kohari SPD. Untuk Humas dijabat oleh Ibu Indah Dwi Rahayu SPD. Sedangkan untuk Sarbras dijabat oleh Bapak Agus Suroso SPD. Untuk Kepala Laboratorium Komputer dijabat oleh Bapak Pramudito SPD. Sedangkan untuk Kepala Laboratorium IPA dijabat oleh Ibu Sugiantari SPD. Untuk Kepala Perpustakaan saat ini dijabat oleh Ibu Nikmatul Azizah SPD, sedangkan Koordinator BK dijabat oleh Ibu Anis Sulikatin SPD. Untuk Koordinator UKS dijabat oleh Ibu DRA Sri Ningsih. Untuk Ketua Koperasi Sekolah dijabat oleh Ibu Eka Rahayu Kuswinarti SPD. Anak-anakku semuanya, untuk pesan kepada seluruh siswa yaitu perlu diketahui bahwa anak-anak semuanya harus tetap melaksanakan tata tertib sekolah, belajarnya, pergaulannya, kedisiplinannya, dan jangan lupa kesehatannya. Ikuti selalu protokoler kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas, dan menghindari keramaian. Tentang kegiatan sekolah, terutama untuk kelas 8 dan kelas 9, karena selama kalian di sekolah ini, kalian belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, maka kalian perlu ketahui kembali bahwa kegiatan yang ada di sekolah ini ada pengurus OSIS, ada ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, ada pramuka, ada PMR, ada seni bela diri, ada tari, dan ada olahraga, ada juga albanjari, ada juga paduan suara, paskib, seni kerawitan, dan kegiatan keagamaan. Contohnya seperti ini, pengurus OSIS yang ada di sekolah kita. Di dalam pengurus OSIS nanti ada ekstra-ekstra yang ada di sekolah kita, yaitu ada ekstra pramuka, ada UKS, ada PMR, ada albanjari, juga ada kerawitan dan kegiatan-kegiatan keagamaan, contohnya kurban, lalu ada olahraga, ada seni tari, seni bela diri yang ada di sekolah ini. Lalu ada kegiatan paduan suara dan juga ada paskib. Anak-anakku semuanya, untuk pengenalan materi saat ini yaitu pengenalan dasar berlalu lintas. Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Peningkatan kemampuan dan kesadaran dalam menghindari potensi kecelakaan merupakan upaya strategis yang dapat ditempuh untuk mencapai tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Fokus terhadap kemampuan
dan kesadaran manusia tertentu saja bukan hal yang sederhana, sebab rentang upaya untuk mencapai hal tersebut sangat luas. Salah satu upaya yang diperlukan adalah melalui pendidikan sejak dini mengenai pentingnya keselamatan di jalan, yang merupakan cara untuk membentuk pola pikir dan karakter pada anak-anak dalam rangka membentuk persepsi dan paradigma masyarakat tentang keselamatan di jalan. Pengenalan berlalu lintas. Di dalam lalu lintas, kalian sudah mendengar namanya kendaraan bermotor umum. Apa kendaraan bermotor umum itu? Yaitu adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. Lalu lintas. Apa yang dimaksud dengan lalu lintas sendiri? Yaitu adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, semua benda dan makhluk yang melewati jalan, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Kendaraan. Apa maksudnya kendaraan? Kendaraan menurut Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009, suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan yang tidak bermotor. Nah, sekarang yang sering kita ketahui jalan. Apa itu jalan? Jalan suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel menurut Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009. Tempat untuk lalu lintas orang dan kendaraan, tempat saling berbagi dan berempati. Sedangkan trotoar, kita sering mendengar kata trotoar. Apa trotoar itu? Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki. Tempat untuk berjalan kaki di tepi jalan. Sedangkan kita mendengar kata halte. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang. Nah, ada lagi yang sering kita dengar, tikungan. Anak-anak, saya yakin kalian pernah mendengar tikungan. Tikungan itu jalan yang membelok. Sedangkan persimpangan, pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang. Sedangkan yang dinamakan penyeberangan zebra, yaitu adalah tempat penyeberangan berupa zebra cross atau dinyatakan dengan marka berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas dan atau berupa rambu perintah yang menyatakan tempat penyeberangan kaki, penyeberangan zebra. Tempat penyeberangan yang diberi tanda dengan cat warna hitam dan putih seperti warna zebra. Itu penyeberangan zebra. Berikutnya yang ada yang dinamakan angkutan umum. Anak sering mendengar angkutan umum. Angkutan umum itu adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dengan dipungut bayaran. Angkutan umum merupakan lawan kata dari kendaraan pribadi.
Salah satu ciri angkutan umum adalah menggunakan plat nomor berwarna kuning, sedangkan yang kendaraan pribadi dengan plat nomor berwarna hitam. Nah, anak-anak pernah mendengar ada tentang bis antar kota. Bis antar kota itu melayani penumpang dengan tujuan ke kota lain menggunakan kendaraan besar beroda 4 atau bis digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah yang besar. Itu bis antar kota. Sedangkan yang dinamakan bis umum biasanya ya untuk penumpang secara umum untuk jalur keluar kota atau antar provinsi, terus ada lagi yang digunakan antar daerah dan lain sebagainya. Terus berikutnya bersepeda. Bersepeda, apakah anak-anak sudah bisa mengendarai sepeda? Saya yakin untuk anak-anak kelas 8 dan kelas 9 tidak hanya bersepeda, namun bermotor pun juga sudah banyak yang bisa. Namun apa yang dinamakan bersepeda yang baik dan benar itu bagaimana? Nah, untuk bersepeda dengan selamat disarankan menggunakan pelindung kepala helm. Itu seyogianya seperti itu. Helm keselamatan ini digunakan agar bila terjatuh kepalanya tidak terluka karena terbentur. Gunakan sepeda sesuai dengan ukuran tubuh agar dalam mengendarai mudah dan nyaman. Gunakan jalur sepeda. Bila tidak ada jalur khusus sepeda, gunakan jalur paling tepi dari jalan. Biasanya anak-anak kalau berangkat sekolah, tolong ini ditaati aturan bersepeda. Berilah isyarat dengan melambaikan tangan jika ingin berbelok. Nah, atau supaya tidak ada yang memotong. Jika kita mau belok ke kiri berarti lambaikan tangan kiri, belok ke kanan lambaikan tangan ke kanan. Nah, kenapa? Supaya tidak memotong lajur jalan secara tiba-tiba. Kasihan yang ada di belakangnya atau di depannya, ya kan? Di mana terdapat kendaraan bermotor yang melaju kencang. Nah, jangan berbelok dan menyeberang pada tikungan karena tidak bisa melihat kendaraan lain. Di tikungan biasanya anak-anak kalau berbelok begitu saja itu sangat berbahaya. Makanya kalau naik bersepeda hati-hati ya. Gunakan tempat penyeberangan pejalan kaki untuk menyeberang. Kurangi kecepatan ketika melewati tikungan. Lengkapi sepeda dengan bel. Ini anak-anak tolong kalau berangkat ke sekolah, lengkapi sepedanya dengan bel. Lampu sepeda, mata kucing atau reflektor yang akan membantu untuk dikenali bila bersepeda pada malam hari. Yang biasanya ditaruh di depan maupun ditaruh di belakang yang memantulkan cahaya, itu namanya reflektor. Nah, gunakan kedua rem secara bersamaan agar dapat berhenti dengan sempurna. Patuhi peraturan lalu lintas dan hormatilah pengguna jalan lain. Pembelajaran melalui daring ini anak-anak, supaya seluruh siswa memperhatikan info dari sekolah untuk kegiatan saat ini, karena saat ini masih musim pandemi belum berakhir, diminta untuk semua siswa mengikuti, jalankan protokoler atau ikuti protokoler kesehatan dengan baik. Saya kira itu anak-anak untuk materi pengenalan berlalu lintas. Untuk berikutnya nanti bisa kita sambung lagi pada lain waktu. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.